Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemisahan. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiao Yan menghilang ke garis celah spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Elder Huang, apakah kita akan mengizinkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Apakah Anda punya solusi? Apakah Anda akan maju dan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertengkar dengan orang itu? Sepertinya kita tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kita semua di sini akhirnya mati. Hati Huang Xuan saat ini dipenuhi dengan amarah. Seekor bebek yang telah mencapai mulutnya akhirnya terbang menjauh. Apalagi, itu dengan kasar memberinya 2 tamparan sebelum terbang menjauh. Bagaimana itu bisa membuatnya tenang? Tanpa diduga, gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga Fake kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di tas suku surga iblis Phoenix saya. Feng Qing'er mengatupkan gigi peraknya dengan lembut dan berkata, selain itu kali ini, suku tersebut telah mengirimkan begitu banyak ahli. Jika kita akhirnya kembali dengan kegagalan. Huang Xuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mereka telah membuatnya tenang. Sesaat kemudian, tatapannya beralih. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju koridor. Elder Huang. Kelompok Feng Qing'er terkejut saat melihat ini. Ayo pergi, kita akan kembali ke Beast Spiritual Barrier dan menggeser kerangka Heaven Phoenix kembali. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong apapun yang terjadi. Dengan hal-hal ini, setidaknya kita bisa memblokir mulut beberapa orang, terlepas dari apakah itu berguna. Ekspresi Huang Xuan suram. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah menuju koridor. Feng Qing dan yang lainnya di belakang hanya bisa mengikuti. Kerangka itu sudah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah menjadi limbah. Sepertinya tidak berguna bahkan jika mereka membawanya kembali. Hantu tua Haixing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap ke tempat kelompok Xiao Yan menghilang dan berbicara dengan suara padat, Xiao Yan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total. Hantu tua Haixing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suara ganasnya terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju keluar sisa-sisa. Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan Bone tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok keluar dari dalamnya. Terima kasih, Tetua Hei Qing atas bantuanmu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa. Sebelum saya pergi, orang-orang tua dari suku itu telah menginstruksikan saya untuk berterima kasih kepada Anda karena telah merawat Ziyan selama bertahun-tahun ini. Suku naga Void kunoku akan membalas budi ini kepadamu jika kita memiliki kesempatan. Hei Qing melambaikan tangannya dan berkata, Elder Hei Qing terlalu sopan. Saya melihat Ziyan seperti adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Xiao Yan berbicara dengan cara yang serius. Dia tidak menyadari bahwa yang terakhir akan memiliki status seperti itu ketika dia berkenalan dengan Ziyan saat itu. Saat itu, dia benar-benar merasa gadis ini manis dan sesuai dengan seleranya. Inilah alasan mengapa dia sangat merawatnya. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya.
Anda dapat dengan aman membawanya ke Central Plains dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami. Hei King melirik Zian di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang cara ini. Hei King di sini dan Hei King di sana, bahkan aku merasa kesal. Bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bone. Pada saat itu, kalian semua hanya perlu menuju ke timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Zian harus kembali bersamaku ke suku kali ini." "Mengapa?" "Saya tidak akan kembali. Tempat itu sama sekali tidak menyenangkan." Zian mengernyitkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu masalah besar. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Kali ini, itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh orang-orang tua itu. Mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang. Anda belum menyelesaikan warisan naga kuno. Kali ini, Anda harus menyelesaikan warisan sebelum Anda bisa keluar. Selain itu, Anda saat ini telah menemukan buah asal naga Phoenix. Kamu juga dibutuhkan untuk menangani hal ini." Hei King merentangkan tangannya dan berkata. Wajah kecil Zian dipenuhi dengan kepahitan dan juga keengganan. "Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan. Anda mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan?" Hei King berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk keluar. Anda dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka." Zian kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, "Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali denganmu." Xiaoyan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Zian, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiongsan dan berkata, "Orang besar ini juga harus pergi." Beruang naga kuno. Saat itu juga suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Hehe, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King." Xiongsan menggosok kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. "Kalau begitu, kita harus berpisah di sini." Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Zian, kamu harus berlatih dengan benar." Dokter peri kecil mengusap kepala Zian dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama mereka. Anda harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka." Hei King mengangguk, ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, "Ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi." Xiaoyan menjawab dengan lembut. Hei King kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial sekali lagi muncul. "Ayo pergi." Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiongsan mengikuti dari belakang.
Ziyan berjalan di tempat yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiao Yan dengan sedikit keengganan. Dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius, "Xiao Yan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi. Pada saat itu, Anda harus mengolah pil untuk saya makan setiap hari." Haha. Ziyan tertawa manis dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis celah spasial. Ci! Garis retakan itu mengeluarkan suara, ci, dan dengan cepat menghilang setelah Ziyan memasuki garis retakan spasial. Xiao Yan merasa melankolis saat melihat tempat kelompok Ziyan menghilang. Dengan hilangnya gadis kecil ini, tampaknya akan ada jauh lebih sedikit kegembiraan di sekitarnya. Ayo pergi. Kami telah menyelesaikan misi kami dengan sukses kali ini. Buah bayi jiwa ada di tangan kita. Akhirnya ada solusi untuk masalah jiwa guru. Setelah tertekan sesaat, Xiao Yan sekali lagi menguatkan dirinya. Dia melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melompat dan bergegas ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat kabur dari wilayah binatang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti dari belakang. Keuntungan dari perjalanan ini ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi harapan kelompok Xiao Yan. Tidak hanya mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan binatang pil yang sangat berharga itu. Jika benda ini dirawat dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka, dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dihilangkan dari kerangka Dou Sheng. Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Dou kelas Tian yang sebenarnya. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk segera menguraikannya. Semuanya hanya dapat dipelajari dengan cermat setelah mereka kembali ke paviliun bintang jatuh. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Ninis Rene Deep Ground, 2 suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Karenanya, kelompok Xiao Yan tidak berani tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka benar-benar telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan area wilayah binatang, Xiao Yan pertama kali memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok MU King Luan yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin grup dan melakukan perjalanan kembali ke paviliun bintang jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang paviliun bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang secara samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam paviliun bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya diam-diam telah melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka telah menjawab bahwa selama Anda bisa memulihkan kekuatan Anda, mereka akan menjadi pejabat tamu paviliun bintang jatuh. Feng Zunze berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao. Jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, paviliun bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa heran. Feng Zunze sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiao Yan menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah Soul Baby Fruit telah diperoleh,
dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Anda bisa yakin. Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka mata tertutupnya dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Sedikit teriak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang besar pada Xiao Yan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok akrab perlahan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiao Yan yang telah kembali ke pavilion bintang jatuh dengan cara lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.